Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab keempat, yaitu mengenai meneladani kehidupan dari cerita pendek untuk pertemuan yang pertama. Ini adalah materi kelas 11 dari sekian kali saya membuatkan tutorial mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran, peserta didik mampu mengetahui pengertian, ciri dari cerita pendek. Akan kita bahas satu persatu. Pengertian dari cerpen. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Kita sudah lama, artinya dari tiap tingkat kelas kita sudah mengetahui, kita sudah pernah membaca apa itu tentang cerpen. Di sana nanti ada penokohan, ada tokoh berupa alur cerita. Sedangkan pengertian cerpen menurut ahli Jakob Sumarjo tahun 2004 di halaman 10. Cerita pendek adalah cerita atau narasi. Maksudnya adalah bukan analisa argumentatif yang fiktif, artinya tidak benar-benar terjadi, tapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta relatif pendek. Dan cerita fiktif yang pendek berdasarkan realitas tersebut mengandung satu kejadian untuk satu efek bagi pembaca. Jadi cerpen itu mengandung banyak pengertian yang dapat diutarakan oleh berbagai para ahli. Menurut ahli dapat didefinisikan masing-masing. Di sini pengertian cerpen dari para ahli hanya diambilkan satu. Kemudian ciri-ciri cerpen. Untuk membedakan cerita pendek, jadi cerpen itu adalah cerita pendek dengan novel atau teks lainnya, maka kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka kita akan lebih mudah menganalisa
sebuah teks untuk membedakan apakah teks itu cerpen atau bukan. Bahkan kita juga akan lebih mudah memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat. Adapun ciri-ciri cerpen secara umum adalah sebagai berikut. Panjang karangan kurang lebih 3-10 halaman, kurang dari 10.000 kata. Jadi bisa dikatakan cerpen itu bila memenuhi karakteristik yang akan diuraikan berikut. Misalkan panjang karangan 3-10 halaman. Jadi antara itu bila dihitung dalam halaman atau kira-kira ya kurang dari 10.000 kata. Ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti dan lebih pendek daripada novel. Untuk membedakannya, sama-sama cerita itu lebih singkat tentunya, lebih singkat, lebih padat, lebih pendek. Ceritanya fiktif dan rekaan. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Habis dibaca sekali duduk. Ini yang sangat melekat sekali. Ciri yang 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima ini ya. Habis dibaca sekali duduk. Maksudnya ya pada saat itu. Sama halnya kita ngopi, minum teh gitu. Duduk, minum, udah. Hanya selang beberapa jam itu langsung habis. Sama halnya juga dengan makan nasi, seperti itu. Berikutnya, penokohnya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat, meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Menceritakan satu kejadian dari kejadiannya, perkembangan jiwa dan krisis. Beralur tunggal dan lurus. Jadi itu mengenai pengertian, definisi, kemudian ciri dari cerita pendek. Video ini akan terus berlanjut sampai tuntas membahas mengenai cerita pendek, tentunya berkaitan dengan meneladani kehidupan dari cerita pendek pertemuan pertama. Nanti akan saya buatkan tutorial untuk pertemuan yang kedua, kemudian pertemuan yang ketiga, karena lumayan banyak juga materi dari bab
ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.